Selamat pagi semuanya, Sotiotu Namo Buddhaya. Mari pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran agama Buddha dan Budik Pekerti. Sebelum kita mulai, kita memanjatkan nama ke arah Pata bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, dalam lindungan Sang Triratna. Sadu, sadu, sadu. Kita lanjutkan materi berterima kasih, sesi 2 ya, berterima kasih. Berterima kasih perlu kita lakukan setiap saat kepada siapa saja yang kita jumpai, baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Berterima kasih baik kepada kita manusia maupun kepada alam semesta. Alam semesta meliputi hewan dan lain sebagainya yang telah berjasa kepada kita. Kita berterima kasih kepada alam misalnya. Kita tidak merusak alam. Berterima kasih kepada pohon-pohon yang telah menghasilkan oksigen untuk kehidupan kita dalam kita bernafas. Hewan-hewan yang telah membantu kehidupan manusia, ya, banyak sekali. Cara-cara berterima kasih minggu kemarin sudah kita ulas, ya, masih ingat kan? Yang pertama, kita berterima kasih kepada mereka dengan mengungkapkan ucapan berterima kasih. Terima kasih Ibu Guru, terima kasih Mama, terima kasih Ayah, terima kasih Nenek. Terima kasih ya, kamu temanku yang baik. Kita mau mengucapkan rasanya sungkan atau mungkin kita malu. Kalau kita malu, kita bisa membuat tulisan. Bangun tidur, kita tempel tulisan di kamar mama. Ya, tempel tulisan di kamar mama. Terima kasih mama, untuk hari ini aku bisa bangun sendiri. Mama tidak repot-repot membangunkan saya. Memberikan hadiah. Ketika mamanya berulang tahun, kita bernamaskara kepada mama, memberikan penghormatan, memberikan hadiah. Selamat ulang tahun mama, semoga mama senantiasa berbahagia, lancar rezekinya sehingga saya bisa sekolah. Atau terima kasih mama, pada saat ini saya berulang tahun, berkat adanya mama saya lahir di dunia. Itu berterima kasih dengan ucapan, tulisan maupun hadiah. Yang kedua, berterima kasih dengan cara bersyukur atas apa yang sudah didapatkan pada orang tua terutama ya. Kita mendapatkan pakaian, makanan, perawatan dari kecil hingga saat ini, kita bersyukur. Kita tidak menuntut banyak. Ya, misalkan mama, teman aku punya sepeda baru. Terus mama jawab,
Kan sepeda kamu yang lama masih bisa dipakai. Nah, sampai di sini apabila kita menyadari, oh iya ya, mama masih dipakai ya, yang lama nggak apa-apa. Nah, itu berarti tidak menuntut, berarti bersyukur. Tetapi kalau sampai berkata, mama, aku mau sepeda baru, pokoknya harus dibeliin, harus dibeliin. Nah, ini namanya memaksa menuntut. Teman-teman aku dibelikan itu, walaupun sudah punya sepeda tapi dibelikan lagi sepeda lagi. Kok aku enggak sih mama? Apa mama enggak sayang sama aku? Nah, itu namanya menuntut, tidak bersyukur atas apa yang ada diberikan kepada kita. Jadi kita bersyukur. Bersyukur bukan hanya dengan kata-kata bersyukur, tetapi dengan menyadari yang kita miliki. Oh iya ya, mama masih ada sepeda yang lama ya, belum rusak. Nah, itu bersyukur. Kemudian yang ketiga adalah dengan mengingat kebaikan-kebaikan orang lain kepada kita. Sekecil apapun, kita layak mengingatnya ketika kita berjumpa dengan seseorang. Halo, kamu mesti kenal aku nggak? Terus misalkan temennya bilang, siapa ya? Masa lupa sama saya? Saya juga ingat kamu loh, kamu dulu baik banget sama aku. Kita pernah duduk bareng satu bangku. Kamu suka nolong aku, kamu suka kasih aku makanan. Nah, jadi kita selalu mengingat dia. Walaupun dia tidak lupa sama kita. Nah, jadi kita mengingat kebaikan orang lain kepada kita. Dan kita dalam berbuat baik pada orang, kita tidak perlu mengingat. Nah, kebalikannya ya. Kalau kita yang berbuat, kita nggak perlu mengingat-ingat. Nah, kita tidak perlu mengingat-ingat. Jadi sekecil apapun yang orang lain berikan kepada kita, yang kita terima, kita berterima kasih. Selalu mengingat. Yang keempat lanjutannya, bila ada kesempatan berusaha untuk membalas jasa-jasa mereka. Ya, ada kesempatan membalas jasa-jasa mereka. Kalau ada kesempatan. Kalau tidak ya sudah, kita berbuat baik kepada orang lain. Ya. Yang kelima, menggunakan pertolongan dengan sebaik mungkin. Jadi kita ditolong, orang lain dibantu. Nah, kita gunakan dengan baik. Kita dikasih pinjam pensil oleh teman kita. Pensilnya digunakan dengan baik untuk menulis. Tidak dimakan-makan. Ya, tidak dimakan-makan, tidak dirusak-rusak. Dan kalau hilang, kita bertanggung jawab. Jujur pensilnya hilang, kita mau mengganti. Ya. Nah, jadi menggunakan sebaik mungkin. Dengan terbiasa mengucap terima kasih, hati kita menjadi mudah bahagia. Kita akan menjadi lebih ramah dan akan banyak sahabat. Orang-orang akan menyukai kita. Ya, bukan suka karena kita hanya cantik, tampan, tetapi dari sikapnya, pekertinya yang baik, budi pekertinya yang baik. Ya. Kita menolong kepada orang lain tidak mengharapkan apapun. Itulah yang disebut dengan pertolongan sejati ya. Kita udah. Nah, kita juga tadi terkait dengan bersyukur ya. Bersyukur atas apa yang diberikan oleh orang tua terutama ya. Nah, dengan hal ini adalah misalnya yang sederhana itu adalah makanan. Ya, pada halaman 56. Ada sebagian anak yang makan makanan dari orang tuanya itu selalu mencela masakan mamanya. Mama kalau kasih bekal aku selalu nggak enak. Nah, oleh karenanya selalu membuang makanan. Ya. Dengan membuang makanan itu namanya kita tidak bersyukur. Ya. Mungkin hanya sayur
yang diberikan orang tua. Ya. Kita nggak suka sayur tertentu, mama bawa, kita buang. Itu tidak bersyukur. Apa yang seharusnya kita lakukan kepada yang diberikan oleh mama kepada kita? Makanan. Kita makan dengan menikmati, dengan baik, supaya makanan itu berguna bagi tubuh kita. Tubuh kita menjadi sehat, apalagi misalnya sayuran. Sayuran baik untuk tubuh kita. Ya. Mama memberikan baju, membelikan baju, kita gunakan. Kita puji mama kita. Ih, mama bajunya bagus ya. Nanti aku pakai ketika mau sekolah minggu misalnya. Dengan demikian mama kita akan bahagia, akan senang. Berbeda kalau dibelikan baju misalnya. Ih, mama baju apaan sih begini? Ih, mama baju apaan sih begini? Aku nggak suka. Nah, itu namanya kita tidak berterima kasih. Tadi yang seperti di awal saya bilang, kita berterima kasih kepada alam semesta, kepada alam. Kita menjumpai tanaman hijau, enak dipandang. Kita menjumpai bunga-bunga, enak dipandang. Di mana kita berkunjung, kita akan menikmati alam. Kita tidak merusak, kita tidak buang sampah sembarangan. Kita ada sampah, nggak ada tong sampah, kita kantongin terlebih dahulu. Ya, agar lingkungan menjadi tetap bersih, terjaga. Tidak merusak tumbuhan atau pepohonan, melainkan kita merawat. Ya. Sehingga tempat kita tinggal menjadi rindang dan sejuk. Ya. Daun yang jatuh kita kumpulkan, ya, atau mungkin bisa kita jadikan kompos untuk pupuknya. Nah, itu berterima kasih kepada alam. Ya. Seperti yang dicontohkan oleh Buddha, juga sangat berterima kasih kepada keluarga dan setiap orang yang telah membantunya. Buddha berterima kasih dengan cara memberikan dharma kepada mereka. Mengapa begitu? Karena dharma adalah hal yang berharga di dunia, mutiara yang tiada taranya. Oleh karena itu Buddha memberikan dharma sebagai ungkapan terima kasih Buddha. Ketika Pangeran Siddhartha meninggalkan keluarganya, mencari obat, dan menjadi Buddha, tidak melupakan keluarganya, ya, tidak jadi malin kundang, ya. Nah, setelah sukses menjadi Buddha, kembali ke kerajaan mengajarkan dharma. Sebagai umat Buddha, kita berterima kasih kepada Buddha, karena Buddha adalah guru yang mengajarkan kita kebenaran, mengajarkan dharma agar kita memahami bagaimana hidup benar, senantiasa berbahagia setiap saat. Nah, terus bagaimana cara kita berterima kasih kepada Buddha? Bagaimana cara kita berterima kasih kepada Buddha? Sedangkan Buddha sendiri sudah parinirwana, parinibbana. Cara berterima kasih kita kepada Buddha adalah dengan cara melaksanakan ajaran Buddha. Jangan berbuat jahat, perbanyak kebajikan, ya. Selalu berpikir hal-hal yang bermanfaat, ya. Maka akan hidup kita akan bahagia. Dimanapun tempatnya, terutama kita di rumah. Mereka yang menghormati Buddha, menghormati orang tuanya. Nah, jadi di rumah, Buddha adalah orang tua kita. Orang tua kita adalah Buddha. Terkait berterima kasih dalam Dhammapada, bercukup hati dalam semua hal adalah baik adanya. Bercukup hati, cukup.
Bukan berarti kita cukup misalnya dapat 100 nilainya. Aku sudah dapat 100, aku nggak belajar lagi lah. Cukup. Itu salah. Cukupnya harus penuh dengan kebijaksanaan. Kita sudah dapat 90, 100. Bagus. Kita berusaha mempertahankan cukup itu dengan tetap belajar. Sama juga kita mendapatkan uang, cukup uang itu. Tetapi bukan berarti kita berhenti hanya menikmati uang itu, tetapi berusaha mempertahankan uang itu. Tetap dengan bekerja yang baik. Ya, kalau toh nantinya uangnya bisa bertambah, ya kita bersyukur. Nah, demikian cukup itu. Cukup bersyukur. Bukan cukup yang negatif. Setelah selesai cukup bekerja dapat uang, cukup berhenti bekerja hanya menikmati uangnya, itulah cukup yang salah. Ya, tapi cukup dengan bijaksana, mengerti uang itu habis, kita tetap bekerja. Artinya mempertahankan apa yang kita peroleh dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Buddha. Nah, ketika kita bermeditasi, kita merenungkan rasa bersyukur. Aku berterima kasih masih bisa bernafas. Aku berterima kasih bisa sekolah. Aku terima kasih punya badan yang lengkap dan sehat. Berterima kasih kepada ayah mama. Berterima kasih pada kakek nenek. Berterima kasih kepada semua orang yang telah terlibat dalam kehidupanku. Yang terlibat dalam kehidupanku siapa? Terutama adalah orang tua kita, dokter, perawat, ya, atau siapa saja. Guru juga terlibatkan dalam kehidupan kita. Nah, silakan dibuka halaman 60, ya, siapkan pensilnya. Berarti materinya selesai tentang berterima kasih. Oke, saya bacakan ya. Kalian salin jawabannya. Yang pertama, kita ditolong. Kita harus, dalam pilihannya, kita harus mengucap terima kasih. Ya, mengucap terima kasih. Nomor 2, kita berterima kasih kepada semua orang. Ya, semua orang. Nomor 3, tanpa orang lain kita menghadapi kesulitan. Nah, tanpa orang lain kita akan menghadapi kesulitan. Untuk melakukan kalimat tersebut, tanpa tanpa pertolongan orang lain. Ya, tanpa pertolongan orang lain. Anak kita hidup pasti ditolong orang lain. Kita sebaiknya atas pertolongan yang diberikan kepada kita. Nah, kita sebaiknya bersyukur atas pertolongan yang ada. Nah, ini bentuk terima kasih bersyukur ya. Nah, bukan menuntut. Sudah dikasih roti, minta bakpao. Sudah dikasih pizza, minta burger. Nah, itu namanya menuntut. Sudah dibelikan baju, minta dibelikan celananya. Nah, itu menuntut ya. Jika ada kesempatan, nomor 5, jika ada kesempatan kita sebaiknya kepada orang, ya, kepada kebaikan orang, membalasnya. Ya, jika ada waktu kita membalas kebaikan orang. Ya, kita membalas kebaikan orang. Nomor 6, sering mengucap terima kasih membuat hati kita lebih mudah bahagia.
Berterima kasih kepada orang, menyapa, berterima kasih. Berarti kita ramah, kita bahagia, orang lain juga bahagia. Berbeda kalau kita mukanya cemberut, orang lain melihat kita suram, juga ikut menderita. Jadi berpikir jelek tentang kita, ya. Tapi kalau ramah tidak. Nomor 7, kita sebaiknya titik-titik dengan apapun yang diberikan orang tua kepada kita. Ya, kita sebaiknya titik-titik dengan apapun yang diberikan orang tua kepada kita. Bersyukur, ya. Sama seperti nomor 4, bersyukur. Siapapun yang memberikan, kita bersyukur. Nomor 8, kita berterima kasih kepada alam dengan cara titik-titik lingkungan, ya, tidak merusak, ya. Kita berterima kasih kepada alam dengan cara tidak merusak, ya. Nah, di situ menjaga, dengan cara menjaga. Kita berterima kasih kepada alam dengan cara menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan berarti tidak merusak, ya. Menjaga lingkungan, tidak merusak. Tidak mencabuti tanaman di kebun, tidak mencabuti tanaman di sekolah. Nah, itu menjaga. Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan. 9. Buddha memberikan titik-titik sebagai ungkapan terima kasih Buddha. Buddha memberikan titik-titik sebagai ungkapan terima kasih Buddha. Memberikan apa? Memberikan ajarannya, yaitu Dhamma. Ya, bukan memberikan patung. Patung itu hasil karya orang. Buddha tidak membuat patung. Jadi Buddha membuat Dharma. Kita berterima kasih di titik-titik saja. Terima kasih di mana saja, ya, di mana saja. Di mana saja, hanya melengkapi kalimat, ya, di mana saja. Nomor 1 yang bagian B. Kita berterima kasih kepada tukang sampah karena tukang sampah telah mengambil sampah kita. Tukang sampah telah menjaga kebersihan. Nah, nomor 2, kita berterima kasih kepada guru karena guru mendidik, memberikan berbagai macam ilmu pengetahuan, ya. Kita berterima kasih kepada guru karena guru telah mendidik berbagai macam ilmu pengetahuan. Nomor 3, kita berterima kasih kepada orang tua kita karena, nah, ini sebenarnya jawabannya panjang-panjang, ya, saya ringkas saja. Kita berterima kasih kepada orang tua kita karena orang tua kita telah sangat berjasa dalam kehidupan kita. Ya, orang tua sangat berjasa dalam kehidupan kita. Ya, telah membantu kehidupan kita. Jawabannya ini bisa panjang, ya. Kita berterima kasih pada Buddha dengan cara tadi mempraktikkan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mempraktikkan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 5, minggu lalu Kuca tidak membawa pensil. Meta meminjamkan pensil kepada Kuca. Hari ini Meta lupa membawa bekal. Kuca punya 2 roti. Yang sebaiknya Kuca lakukan adalah, nah, Kuca pernah tidak bawa pensil. Meta meminjamkan pensil pada Kuca. Nah, hari yang berbeda, Meta lupa membawa bekal. Kuca punya 2 roti. Yang sebaiknya Kuca lakukan adalah, nah, ini adalah bentuk berterima kasih, ya. Kita berusaha untuk membalasnya. Nah, berarti membalasnya berarti yang Kuca lakukan adalah membagikan
satu rotinya kepada Meta. Membagikan satu rotinya kepada Meta. Oke, pelajaran 4 selesai. Jika ada yang kurang jelas, ada yang mau bertanya, bisa bertanya melalui WA maupun di Google Classroom ya. Nah, untuk ulangan harian nanti akan diinfokan lebih lanjut. Sampai di sini. Terima kasih. Semoga semuanya tetap terjaga kesehatannya, tetap semangat dalam belajar ya. Tetap semangat dalam belajar. Selalu berterima kasih kepada orang-orang yang telah membantu kehidupan kita. Nah, mari kita akhiri dengan melimpahkan jasa kebajikan kita. Semoga semua makhluk yang menderita, yang sedang sakit mendapatkan kesembuhan. Dan kita mulai. Yen se sam chang tu fan nao yuan tu zi hui chen ming liao. 不言觉张随小诸色色张心菩萨道，普佛功德殊胜尽无边增福却回向。 我愿真念诸众生诸王无量光佛者 Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.